warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasniawati dari kelas 12 3J2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam bab 2 di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu novel sejarah. Novel sejarah adalah novel di dalamnya yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu atau di masa lampau. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya, novel sejarah itu termasuk dalam teks apa sih? Nah, novel sejarah itu termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa atau waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan dengan menggunakan simbolisasi verba, maka novel sejarah termasuk dalam teks deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang atau rekon terdiri dari 3 jenis. 1. Rekon pribadi. 2. Rekon faktual. 3. Rekon imajinatif. 1. Rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang membuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. 3. Rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, novel sejarah itu termasuk ke dalam novel rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan kekeluargaan. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur novel sejarah. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, rising quotient, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. Ada 5 kaidah kebahasaan yang berlaku dalam novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, silahkan simak kalimat berikut ini. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau adalah kalimat atau bahasa yang mungkin sudah kita jarang gunakan di masa kini. Tentu saja, novel sejarah mengungkit peristiwa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Contoh kalimatnya adalah prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, dari kalimat tersebut bisa kita lihat bahwa bahasa yang digunakan bahasa sekarang. Kita juga mudah untuk memahaminya. Dan kalimat tersebut terdapat perkataan telah, berarti telah dilakukan atau sudah terjadi di masa lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Contoh kalimatnya silakan simak berikut ini. Contoh konjungsi urutan waktu adalah sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Dan di kalimat tersebut terdapat kalimat setelah yang merupakan konjungsi waktu atau temporal. 3. Menggunakan banyak kata kerja menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material atau mental. Contoh kalimatnya silahkan simak berikut ini. Kata kerja material adalah kata kerja yang melakukan tindakan fisik atau melakukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata. Contohnya, menendang,
makan, membersihkan, mencuci, dan lain-lain. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Contohnya, mendambakan, menginginkan, mengharapkan. 4. Menggunakan banyak kata kerja menunjukkan kalimat tak langsung atau langsung. Contohnya, silakan simak kalimat berikut ini. Contohnya kalimat tak langsung, menyatakan, menurut, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah, menurut Adam, Inul merupakan contoh sosok wanita yang bekerja keras dan pantang menyerah. Ada kata menurut di situ, yang artinya menyatakan kalimat tidak langsung karena tidak langsung berbicara. Kemudian menggunakan kalimat langsung, otomatis ada dialog di dalamnya. Biasanya pemakaian tanda petik 2. Jadi, ada dialog di situ. Kalimat tersebut termasuk tuturan langsung. Kalian bisa lihat ada kata petik di situ. Mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati. Patik takut, maka patik bakar. Surat apa, Nyi Gede? Lontar ataukah kertas? Yang kelima, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan waktu, tempat, suasana, atau tokoh. Misalnya, pemandangan pagi ini yang sangat cerah dan indah. Nah, cerah dan indah merupakan kata sifat. Novel sejarah menggunakan bahasa dan kaidah kebahasaan. Nah, selain itu, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca serta memperindah cerita. Dalam novel sejarah terdapat nilai-nilai yang tercantum, seperti nilai budaya, nilai moral atau etik, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis.